Halo, kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pencipta dan pemegang hak cipta. Namun, sebelum jauh membahas kedua hal tersebut, kita harus memahami terlebih dahulu apa itu pencipta, ciptaan, dan pemegang hak cipta. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 bahwa pencipta merupakan setiap orang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Kemudian ciptaan sendiri itu apa? Ciptaan merupakan setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang diwujudkan dalam bentuk nyata melalui intelektual seseorang. Nah, kemudian berlanjut ke pemegang hak cipta. Pemegang hak cipta itu sendiri merupakan pencipta itu sendiri yang akan menerima hak cipta. Di lain sisi juga pihak lain dapat menerima hak melalui pemberian hak oleh pencipta secara sah. Pada intinya, setiap orang berhak untuk mendapatkan peralihan hak asalkan dilalui berdasarkan prosedur-prosedur yang sah, misalnya penerimaan dari pencipta secara sah. Nah, setelah kita mengetahui apa itu pencipta, ciptaan, dan pemegang hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, saya akan berikan sebuah ilustrasi peristiwa hukum berkaitan dengan hal tersebut. Contohnya seperti ini. Ada seorang ilustrator yang bekerja di sebuah perusahaan yang sebentar lagi akan pensiun. Namun di dalam peraturan perusahaan tersebut menyatakan bahwa setiap hasil karya yang dihasilkan oleh para pekerja akan dimiliki oleh perusahaan. Nah, akan timbul suatu pertanyaan, apakah karya-karya yang sudah dihasilkan oleh para pekerja atau seorang ilustrator tersebut bisa diklaim kembali setelah tidak bekerja di perusahaan tersebut? Pertanyaan selanjutnya adalah, bisakah perusahaan mengklaim sepenuhnya atas hasil yang telah dihasilkan oleh ilustrator tersebut? Pada prinsipnya, pencipta adalah seseorang atau individu, bukan perusahaan atau badan hukum. Namun terdapat pengecualian di dalam pasal 37 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 bahwasanya dalam hal badan hukum melakukan pengumuman, pendistribusian, dan komunikasi atas ciptaan dari badan hukum tersebut tanpa menyebutkan seseorang sebagai pencipta, maka badan hukum adalah pencipta, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Nah, pengejawantan dari pasal 37 yang mengatakan bahwa badan hukum sebagai pencipta harus didukung melalui perjanjian tertulis sebagaimana pasal 16 ayat 2 huruf E junto pasal 36 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 bahwasanya perusahaan dapat memegang hak cipta atau pencipta harus menerima hak dari pencipta itu sendiri melalui perjanjian tertulis. Nah, apabila di awal tadi mengatakan bahwasanya setiap karya yang dihasilkan oleh ilustrator atau pekerja, maka hasil karya tersebut dimiliki oleh perusahaan. Itu yang tercantum dalam peraturan perusahaan. Maka dalam peraturan perusahaan tersebut bisa kita simpulkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 bukan bagian dari perjanjian tertulis. Oleh sebab itu, maka PP atau peraturan perusahaan tidak bisa dipersamakan dengan perjanjian tertulis. Pada intinya, walaupun terdapat doktrin work made for hire atau pihak yang menjadi pencipta adalah seseorang yang memperkerjakan, tetapi kembali bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 bahwa pengalian hak ekonomi dan hak lainnya itu harus berdasarkan beberapa hal yang terdapat di dalam pasal 16. Salah satunya perjanjian tertulis. Maka perlu kita garis bawahi bahwasanya ketika kita bekerja di suatu perusahaan, khususnya yang berkaitan dengan hak cipta, maka pengalian tersebut harus termuat jelas di dalam perjanjian antara perusahaan dengan pekerja.